Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Halismaya, NIM 18 12 162, kelas PIB semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Soft Skill. Dosen pengampu Herlina Pratiwi MPD. Langsung saja, saya akan membahas mengenai materi tentang goal setting dan lead purpose. Nah, apa itu goal setting? Yang pertama yaitu mengenai pengertian goal setting. Goal setting atau desain tujuan adalah aktivitas sederhana untuk mencapai tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki target waktu tertentu. Tujuan atau goal adalah langkah kecil tetapi memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan suatu pembelajaran. Nah, jadi goal setting ini adalah aktivitas sederhana untuk mencapai tujuan yang memiliki target waktu tertentu. Tujuan tersebut untuk mencapai kesuksesan suatu pembelajaran. Nah, menurut Rubin, goal setting adalah salah satu bentuk teknik motivasi verbal untuk membangkitkan respon-respon yang telah dikenal dalam menghadapi suatu tugas atau situasi. Nah, yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan goal setting. Tujuan memerlukan unsur-unsur yang harus dicapai yang dapat disingkat menjadi SMART. Yang pertama yaitu spesifik. Tujuan harus memiliki ekspektasi yang jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu measurable atau terukur. Tujuan membutuhkan kriteria yang dapat diukur sebagai indikator kesuksesan. Yang ketiga yaitu aktif atau tujuan membutuhkan komitmen. Pelaku harus aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, yang keempat yaitu realistis atau tujuan harus realistis sesuai dengan situasi, keterampilan, dan hubungan. Yang kelima yaitu timeline atau target waktu. Tujuan memiliki target waktu yang jelas agar tepat dan sesuai dengan rencana. Yang keenam yaitu yours, pelaku tujuan atau personal goal. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai lead purpose. Apa itu lead purpose? Lead purpose bisa diartikan sebagai lead itu hidup, purpose itu sama dengan tujuan. Jadi lead purpose adalah tujuan hidup. Bisa dikenal dengan menentukan tujuan hidup. Menentukan suatu tujuan akan memudahkan kita untuk mengetahui di mana harus berjuang, kemana tenaga dan pikiran diarahkan, yang pada akhirnya supaya hidup lebih terasa memiliki arti dan memiliki produktivitas yang terukur dengan jelas. Tujuan hidup akan membuat kita lebih fokus dan semuanya itu akan menimbulkan rasa percaya diri dan juga motivasi. Beberapa hal yang diperhatikan untuk menentukan tujuan hidup antara lain, yang pertama yaitu memahami hal yang diinginkan. Dengan merenungkan apa yang sebenarnya diinginkan dengan mengambil waktu untuk merenungkan tentang apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup ini. Entah itu ingin membahagiakan keluarga, menyelamatkan bumi dari bahaya global warming, atau menginginkan kebebasan finansial. Dengan membuat beberapa daftar dan menentukan skala prioritas. Nah, yang kedua yaitu memahami hal yang membuat gelisah dalam hidup. Memahami situasi yang membuat kita gelisah seperti kondisi kesehatan yang buruk, lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman, atau pekerjaan yang membosankan.
Dari beberapa hal kegelisahan tersebut, jangan sampai kita menyerah dan pasrah. Mungkin akan menemukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, dengan mencari hal-hal yang bisa merubah keadaan tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan hal yang membuat bahagia. Tentukanlah hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Bisa jadi mempunyai banyak uang, mempunyai banyak teman, dengan bersedekah atau bersama keluarga dapat membuat bahagia. Dengan menemukan beberapa sumber kebahagiaan, maka dijamin hidup akan menjadi kreatif dan menemukan ke arah mana tujuan hidup kita. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan hidup. Selama kita masih memiliki tujuan hidup yang jelas, maka percayalah, hal tersebut adalah sikap positif yang membuat kita lebih konsisten, fokus, tidak mudah menyerah, tidak takut dengan berbagai macam godaan, dan tidak akan mudah dikalahkan oleh kesulitan. Sikap positif akan selalu membawa kita untuk mencari alternatif atau jalan keluar yang lain. Hal itu akan senantiasa membawa pada tujuan yang sudah ditentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan goal setting dan life purpose dengan soft skill. Soft skill adalah keterampilan seorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skill yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Contoh interpersonal skill yang pertama yaitu motivasi skill, keterampilan motivasi. Yang kedua yaitu leadership skill, keterampilan untuk memimpin. Yang ketiga yaitu negotiation skill atau keterampilan untuk bernegosiasi. Yang keempat yaitu presentation skill atau keterampilan untuk mempresentasikan. Yang kelima yaitu komunikasi skill, keterampilan untuk berkomunikasi. Yang keenam yaitu relationship building atau keterampilan untuk membangun sebuah hubungan. Yang ketujuh yaitu public speaking skill, keterampilan untuk berbicara di depan publik atau di depan umum. Yang kedelapan yaitu self marketing skill atau keterampilan untuk memasarkan. Nah, contoh dari intrapersonal skill yaitu yang pertama time management, kemampuan untuk mengatur waktu. Yang kedua yaitu stress management, kemampuan untuk mengatur rasa stres. Yang ketiga yaitu change management, kemampuan untuk mengatur perubahan. Yang keempat yaitu transforming beliefs atau kemampuan untuk merubah keyakinan. Yang kelima yaitu transforming karakter atau kemampuan untuk merubah diri. Yang keenam yaitu creative thinking processes atau kreatif dan berinisiatif. Yang ketujuh yaitu goal setting and life purpose, kemampuan untuk menentukan tujuan hidup. Yang kedelapan yaitu accelerated learning techniques atau kemampuan untuk belajar dengan cepat. Nah, keterkaitan goal setting dan life purpose atau kemampuan untuk menetapkan tujuan hidup dengan soft skill adalah agar mampu mengatur diri sendiri dalam menetapkan tujuan hidup.
Nah, kesimpulannya yaitu goal setting suatu yang hendak kita capai, umpamanya menyelesaikan tugas makalah atau skripsi tepat pada waktunya, lulus dalam ujian, berhasil menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok dengan baik. Goal setting adalah proses menetapkan sasaran bagi diri kita. Goal yang lebih terinci dan berada di bawah kendali kita cenderung memunculkan usaha yang lebih besar daripada goal yang bersifat lebih umum. Sedangkan live purpose bisa diartikan sebagai live itu hidup, purpose sama dengan tujuan. Jadi live purpose adalah tujuan hidup. Biasanya dikenal dengan menentukan tujuan hidup. Menentukan suatu tujuan akan memudahkan kita untuk mengetahui di mana harus berjuang, kemana tenaga dan pikiran diarahkan, yang pada akhirnya supaya kita lebih terasa memiliki arti dan memiliki produktivitas yang terukur dan jelas. Tujuan hidup akan membuat kita lebih fokus dan semua itu akan menimbulkan rasa percaya diri dan juga motivasi. Bisa disimpulkan antara goal setting dan purpose itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya yaitu sama-sama berkaitan dengan tujuan hidup. Dengan prinsip demikian pun pastinya kita akan bekerja dengan loyalitas, disiplin, dan bertanggung jawab, karena kita tahu yang kita lakukan buat Tuhan, jadi Anda harus memberikan yang terbaik. Dengan demikian, promosi dan uang akan secara otomatis dan dapat dengan kinerja yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.